Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Feng Qingcheng mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, Patriark hebat, hati Qingcheng berantakan, mari kita bahas ini nanti. Petik 2. Kecuali Tan Yun bisa bersaing denganku, selama dia mengalahkanku, aku mungkin berubah pikiran untuk membunuhnya. Pada saat ini, selain membenci Tan Yun, pria yang mencemarkan dirinya, dia juga memiliki ilusi. Dia merasa bahwa Tan Yun adalah sebuah misteri yang tak terduga. Mendengar itu, Feng Yun menunjukkan senyum di wajahnya selama bertahun-tahun. Di lantai atas, Yuan Fengjun mengibaskan lengan jubahnya, dan suara itu lama terdengar di telinga semua orang. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa Tuan Muda Sekte akan menang dengan 1 musuh dan 4. Petik 2. Selanjutnya, Jin Shaoxian, Santo Pembuluh Darah Pil, akan menantang Tuan Muda. Mendengar itu, Tan Yun, berdiri di langit di atas platform terapung, menatap Jin Shaoxian di lapangan Tiangong, dan mencibir dalam hatinya, orang ini 7 poin seperti Jin Shaohong. Petik 2. Kalau aku tidak salah, keduanya bukan saudara, tapi sepupu. Tan Yun memang benar, Jin Shaoxian memang kakak tertua Jin Shaohong. Tuan Sekte Muda. Di alun-alun, Jin Shaoxian menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata dengan dingin, 9 tahun yang lalu, kamu membunuh saudara kedua dari putra suci ini, hanya menyisakan jiwa suci untuknya. Petik 2. Tapi, jiwa suci saudara keduaku, meskipun dia berhasil memenangkan rumah, dia menjadi bodoh. Saya Jin Shaoxian hari ini untuk kebencian ini, dan saya ingin Anda membayarnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, Tuan Sekte ada di atas panggung, dan hidupnya ada di sini. Selama Anda memiliki keterampilan, Anda dapat menerima perintah Tuan Muda. Petik 2. Arogan. Mata Jin Shaoxian muram, aku akan memberimu sepatah kata pun. Jika kamu memiliki kekuatan, itu luar biasa, dan jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu berpura-pura menjadi kekuatan. Saya tidak tahu seperti apa Sekte Master itu. Petik 2. Ada banyak omong kosong. Tan Yun membenci Jin Shaoxian, jangan khawatir, Tuan Muda akan menggunakan hasil pertempuran yang menentukan untuk memberitahu Anda yang mana. Petik 2. Jin Shaoxian menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu mati. Kekuatan supernatural emas seni abadi matahari emas. Jin Shaoxian membubung ke langit dan muncul di platform terapung di ketinggian. Lingkaran emas dengan diameter ribuan kaki meletus di tubuhnya, seperti roda emas besar, menyelimutinya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, angin kencang meraung di langit, dan serangkaian celah ruang dengan lengan tebal memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 3.000 meter menjadi terfragmentasi. Dalam sekejap, roda emas dengan diameter 1.000 kaki tiba-tiba menyusut dari cakrawala, dan berubah menjadi baju besi emas sejati yang menutupi tubuh Jin Shaoxian. Tiba-tiba, Jin Shaoxian pecah di tubuhnya, mendekati aura berat pertama dari alam fena ilahi. Segera setelah itu, Jin Shaoxian menggunakan peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa kepadanya oleh jiwa urat nadi binatang. Tiba-tiba, retakan sepanjang 100 mil muncul di langit, tetapi itu adalah nafas Jin Shaoxian, mencapai tingkat kedua dari alam fena ilahi. Yuner, jangan ceroboh. Pada saat ini, Tan Yun ingat dalam benaknya, kata Tan Tai Xuanzong dengan ketakutan. Tan Yun mengangguk, tetapi matanya masih penuh dengan penghinaan terhadap Jin Shaoxian. Segera, raungan unikorn terdengar, tetapi pedang tulang yang terbuat dari kerangka merah menyala dari unikorn api muncul di tangan kanan Jin Shaoxian. Dan pedang tulang adalah artefak subsakral terbaik. Berdasarkan hal ini, Tan Yun melihat bahwa identitas Jin Shaoxian sangat luar biasa di antara klan Jin. Karena, belum lagi artefak subsakral dari kelas tertinggi, bahkan artefak subsakral dari kelas atas sangat langka. Bukannya Anda dapat membeli batu roh jika Anda memilikinya, karena pemurnian artefak subsakral tertinggi tidak dapat disempurnakan tanpa 180 tahun. Selain itu, pedang tulang yang terbuat dari tulang unikorn sama berharganya dengan artefak suci kelas menengah. Terutama dari auman unikorn, Tan Yun dapat dengan akurat melihat bahwa pedang tulang terbuat dari kerangka unikorn api neonatal tahap ke-7. Dan di dalam pedang tulang masih tersegel, jiwa binatang dari unikorn api. Namun meski begitu, Tan Yun tetap mengabaikannya. Si kecil. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, pedang terbang ungu dari yang mulia muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, dan segera, Tan Yun menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Tiba-tiba, langit bergetar, dan napas Tan Yun naik dengan liar di tengah keterkejutan ratusan leluhur. Tahap ke-7 dari tahap jiwa. 9 tahap. Segera menembus alam tahap jiwa setelah kesempurnaan besar, melampaui tahap pertama dari alam tahap jiwa, dan mendekati tahap kedua dari tahap-tahap jiwa.
Napas yang dilepaskan Tan Yun hanya kurang dari satu tingkat lebih rendah dari Jin Shaoxian. Jin Shengzi perkasa. Jin Shengzi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Petik 2. Ratusan ribu murid dan Mai, suara penyembahan seperti gelombang tak terlihat, menelan langit. Di lapangan Tiangong, Huang Fuyu berteriak, "Saudara Tan, saya yakin Anda bisa membunuhnya." Petik 2. Tuan muda itu perkasa. Segera, para murid penegak hukum, murid dari garis berjasa, berteriak dengan suara serak. Mengenakan baju besi kental dan memegang pedang tulang, Jin Shaoxian meledak ke kehampaan dengan kecepatan air pasang, dan dengan lubang hitam di kehampaan, dia membunuh Tan Yun. Bibirnya bergerak tanpa suara, merenungkan mantra kekuatan magis emas. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan sering memutarnya. Dalam sekejap, 7 cahaya pedang, yang panjangnya ribuan meter dan diselimuti oleh roda emas besar, membawa kehampaan yang runtuh di permukaan. Tan Yun memotongnya. Kecepatannya mengejutkan. Tapi kecepatan Tan Yun tidak lambat sama sekali. Tan Yun menghadapi 7 balok pedang yang datang dengan sangat keras, dia tidak berani memblokir dengan pedang terbang ungu. Bagaimanapun, Xiaozi hanyalah senjata tertinggi. Setelah pedang terbang digunakan untuk mengguncang 7 lampu pedang, pedang terbang ungu pasti akan meledak. Ketika Tan Yun menembak di udara, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang dimuntahkan dari tubuhnya, matli masuk ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Tan Yun ingin menggunakan kekuatan magis ketiga dari seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena. Ketika cahaya pedang yang diselimuti 7 roda emas mendekati Tan Yun satu demi satu, Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, berteriak dalam hatinya, 9 pulsa membunuh dewa. Petik 2. Tan Yun terbang di udara dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Segera, 9 sinar pedang bercahaya dari 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang terbang ungu, menyebabkan radius 30.000 meter persegi runtuh seperti bumi. Pada saat berikutnya, 9 pedang cemerlang bersinar yang mengandung atmosfer mengerikan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terbungkus 7 roda emas. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, 9 sinar pedang yang bersinar dari 9 pembuluh darah benar-benar hancur dan menghilang ke udara. Dan 7 lampu pedang Jin Shaoxian runtuh 6, dan yang terakhir terus menelan ke arah Tan Yun. Tan Yun, kamu bajingan, kamu memang tak terkalahkan di depan orang lain, tetapi di hadapan putra suci ini, kamu adalah sampah. Kamu mati. Jin Shaoxian menatap tajam ke arah Tan Yun, sambil memegang pedang tulang, mengikuti mang pedang yang membunuh Tan Yun, dan menuju ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang terbang di langit, memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Jin Shaoxian dengan menggunakan 9 pulsa untuk membunuh Jin Shaoxian, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik kultivasi Jin Shaoxian sedikit kuat. Tapi dari sudut pandang penampilan, 9 denyut nadi pembunuhan abadi Tan Yun tidak sekuat teknik Jin Shaoxian. Tidak juga, Anda harus tahu bahwa pembudidaya jiwa dapat mengerahkan kekuatan pedang terbang senjata subsakral pamungkas. Oleh karena itu, Jin Shaoxian, yang berada pada kesempurnaan agung dalam keadaan jiwa, dapat menggunakan pedang tulang senjata subsakral pamungkas untuk memaksimalkan kekuatan ketujuh pedangnya. Tanda seru. Tapi Tan Yun tidak bisa. Pedang terbang ungu di tangannya hanyalah senjata tertinggi, yang peringkatnya lebih rendah dari pedang tulang abadi Jin Shao. Tan Yun sombong, jika dia menggunakan pedang terbang senjata subsakral pamungkas yang berisi 11 atribut untuk menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena, sangat mudah untuk merusak Jin Shaoxian, atau bahkan membunuhnya. Pergi ke neraka. Jin Shaoxian tertawa liar. Ketika cahaya pedang 1000 zang itu hendak menelan Tan Yun, sebuah seringai muncul di sudut mulut Tan Yun. Kamu jauh dari memenuhi syarat untuk membunuh tuan muda ini. Petik 2. Hongmeng Bingyan, gunung es mengembun. Telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba didorong keluar, dan dalam sekejap, nyala es Hongmeng dari Xiao Cheng Orde ke-7 mengebor keluar dari telapak tangan kiri, membentuk gunung es biru setinggi 500 kaki di depan Tan Yun. Saat Hongmeng Bingyan memasuki Xiao Cheng Orde ke-7, sekarang dimungkinkan untuk mencairkan es artefak suci kelas menengah menjadi ketiadaan, yang merupakan salah satu pembunuh Tan Yun. Meskipun api es Hongmeng tidak dapat membakar cahaya pedang, gunung es yang dipadatkan oleh api es sekeras artefak suci tingkat rendah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan api es Hongmeng, tanpa tujuan lain, hanya untuk menghentikan pemotongan pedang. Cahaya pedang Qianzhang yang hampir besar menebas gunung es, dan tiba-tiba berhenti, ditutupi dengan retakan. Di sisi lain, gunung es, yang sekeras artefak suci tingkat rendah, tidak dapat menahan pukulan cahaya pedang, dan berubah menjadi pecahan es yang melesat melintasi langit. Ketika es yang pecah terbang, itu berubah menjadi untaian api biru es, melompat ke dalam kehampaan. Jin Shaoxian terkejut sesaat,
matanya menunjukkan warna yang luar biasa, dia tidak bisa memprediksi bahwa satu-satunya gunung es yang menyelamatkan hidup Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memanfaatkan momen ketika dia menebas ke arahnya, dan cahaya pedang yang retak berhenti di kehampaan. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual, dan untuk pertama kalinya dia menggunakan kecepatan Dewa Hongmeng secara ekstrim. Tubuh Tan Yun berubah menjadi lengkungan besar di kehampaan dan lolos dari cahaya pedang, tiba-tiba meninju, dan meledak ke arah lengan kiri Jin Shaoxian. Dalam suara ledakan yang tumpul, retakan padat muncul di baju besi emas Jin Shaoxian, dan tubuhnya dibombardir dengan cangkang. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Jin Shaoxian meraung marah. Ketika Tan Yun mengepalkan dan menerjang ke udara, dia membalik di udara dan berdiri kokoh di atas kehampaan. Dan di sekelilingnya, ada gumpalan api biru es yang tinggi dan tampaknya tak berdaya. Betulkah? Tan Yun tersenyum seperti orang idiot, saya harap. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam benak Tan Yun, api biru es yang menyebar ke segala arah Jin Shaoxian, seolah memberi kehidupan, mengelilingi Jin Shaoxian yang tak berdaya seperti kilat, membentuk api biru setinggi 500 meter, menelan Jin Shaoxian di antara mereka. Oh tidak, Jin Shaoxian membuat teriakan mengerikan di dalam api. Di mata semua orang, mata Jin Shaoxian pecah, dan baju besi emas yang menutupinya dengan cepat menghilang kesakitan. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi patung es berbentuk manusia. Tuan Muda Sekte, Jin Shaoxian tidak bisa membunuh. Di lantai atas, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai dan juga tetua agung dari klan emas, buru-buru berteriak dan memohon, Tuan Sekte Muda, bawahan Anda berbelas kasih. Petik 2. Danmai kami, tidak hanya mendukungmu menjadi Tuan Muda, tetapi juga mendukungmu menjadi Tuan berikutnya. Jin Xianghai panik. Anda harus tahu bahwa identitas Jin Shaoxian luar biasa, dia adalah Tuan Muda klan Jin, dan Patriark masa depan klan Jin. Jin Xianghai dan Patriark klan Jin mengatur agar Jin Shaoxian menantang Tan Yun kali ini. Awalnya, setelah Jin Shaoxian membunuh Tan Yun, dia akan memenangkan posisi penguasa muda dalam satu gerakan. Di masa depan, dia akan mengambil Huang Fu Shengzong sebagai miliknya. Tanpa diduga, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya dan mencapai bidang tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Jin Shaoxian melakukan kesalahan, sang patriark akan marah. Karena itu, dia buru-buru berhenti. Pada saat ini, leluhur kapal dan alam dewa lainnya juga berbicara. Tuan Muda Sekte, Jin Shengzi tidak bisa membunuh. Tuan Muda Sekte, tolong maafkan Jin Shengzi. Tanggapan leluhur Danmai membuat leluhur masing-masing Vena sedikit terkejut. Mereka tidak dapat mengetahuinya, itu hanya seorang murid. Adapun Danmai, leluhur ini sangat peduli. Hanya 3 leluhur mata-mata Feng Yun, leluhur agung Qimai Zonglibo, dan leluhur agung Fumai yang tahu bahwa Jin Shaoxian adalah tuan muda dari keluarga Jin. Tan Yun berdiri di udara, melihat para leluhur yang memohon dan Vessel Jin Shaoxian, dengan ekspresi terkejut, mengangkat bahu dan berkata, "Tes-tes, mengapa kamu tidak bisa membunuh? Apakah Jin Shaoxian memiliki identitas terhormat lainnya?" Begitu kata-kata ini keluar, nenek moyang Danmai terdiam. Kalian akan membicarakannya. Jika kamu mengatakannya, Tuan Muda mungkin akan menghindarkannya. Tan Yun tampak tulus. Mengatakan, bisakah kamu mengatakannya? Nenek moyang Jin Xianghai dan Danmai Yigan mengerti bahwa alam tidak bisa dikatakan. Tuan Sekte Muda, Jin Xianghai memohon dengan getir, memang benar bahwa Jin Shaoxian adalah cucu dari bawahannya. Mohon maafkan dia. Oh, Tan Yun berkata dengan malu, ternyata cucumu tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Siapa kamu? Kamu tidak memiliki kehormatan sebagai Tuan Sekte Muda. Mungkinkah cucumu lebih mahal daripada Tuan Sekte Muda? Dia bisa membunuh Tuan Sekte Muda, tetapi Tuan Sekte Muda tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Haha, maaf, Tuan Muda ini tidak ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Sebelum suara konyol itu jatuh, suara retakan, wow, terdengar jelas di telinga semua orang. Ketika Jin Xianghai marah dan tubuh lamanya gemetar, tetapi Jin Shaoxian, yang telah berubah menjadi patung es berbentuk manusia di api es Hongmeng, berubah menjadi terak es, dan tidak ada tulang. 10 urat jiwa binatang di kolam spiritual semuanya hancur. Mati total. Wajah Jin Xianghai pucat, dan hatinya sedih dan marah berkata, sudah berakhir, putra kedua bodoh, dan Tuan Muda sudah mati. Bagaimana lelaki tua itu bisa menjelaskan kepada Patriark? Tan Yun, dasar binatang buas, kamu menikam sebuah keranjang besar, kamu mati. Seluruh sekte Huang Fu Sein juga akan dimakamkan untuk Tuan Muda. Petik 2. Saat Jin Xianghai mengaum, para murid yang berjasa dan penegak hukum di lapangan Tiangong memekakkan telinga terhadap suara penyembahan Tan Yun. Di lantai atas, Tan Taiyu tersenyum dan membelai janggut putihnya. Dia sangat puas dengan Tan Yun, calon menantu yang sangat galak dan bersemangat.
Pikiran Feng Yun terkejut, menantu tua, cicit, benar-benar tidak mengecewakan yang lama. Petik 2. Di sisi lain, kerutan Feng Qingcheng mengerutkan kening, dan gelombang badai muncul di hatinya, dia hanya jiwa tingkat ke-6, mengapa begitu kuat? Petik 2. Di lantai atas, Yu Wenfeng menekan kegembiraannya dan berteriak, penatua penegak hukum mengumumkan bahwa Tuan Muda akan menang. Di samping tantangan terakhir, garis jiwa binatang dari Sein San Situ Hao menantang Tuan Muda. Petik 2. Mendengar ini, Situ Hao di lapangan Tiangong menatap Tan Yun dengan semangat juang yang hiruk-pikuk di matanya. Pada saat ini, suara bertanya Situ Wuhen terdengar dari benak Situ Hao. Haur, seberapa yakin kamu akan membunuh Tan Yun? Petik 2. Situ Hao dengan jujur menghotbahkan, Gao Pao, jika Anda membandingkannya dengan metode Tan Yun saat ini, cicitnya 100% pasti akan membunuhnya. Petik 2. However, Tan Yun belum menggunakan formasi pedang atau teknik latihan fisik, Gao Zhu khawatir kamu bukan lawannya, atau Gao Zhu menemukan cara untuk membiarkanmu berhenti. Petik 2. Pada saat ini, Situ Wuhen sudah menemukan cara untuk membiarkan Tan Yun melepaskan Situ Hao. Caranya adalah, Situ Wuhen memberitahu Tan Yun dan Tantai Xuanzong bahwa ada banyak leluhur di garis jiwa binatang, dan Duan Qiong, kepala barisan jiwa binatang di pintu suci, semuanya adalah mata-mata istana peri. Dan saya bersedia membantu Tan Yun dan Tantai Xuanzong menyingkirkan mereka. Situ Wuhen tidak kejam. Anda tahu, sebagian besar leluhur ini di garis jiwa binatang, tetapi butuh ribuan tahun bagi orang-orang dari istana jiwa abadi untuk menjadi leluhur. Pada saat yang sama, Situ Wuhen memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun kecuali Situ Hao. Dia adalah suami Zhu Geyu, penguasa istana Shen Hunxian, dan dia juga penguasa istana Shen Hunxian. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Situ Wuhen mengubah nama dan nama belakangnya, mengubah penampilannya, dan menyelinap ke sekte suci Huangfu, sampai sekarang ia telah mengambil posisi sebagai leluhur agung jiwa binatang. Bahkan mata-mata lain dari leluhur garis jiwa binatang tidak tahu bahwa Situ Wuhen adalah mantan pemilik istana-istana abadi jiwa mereka. Mereka tidak mengetahuinya, dan Tantai Xuanzong secara alami juga tidak tahu. Karena kamuflase Situ Wuhen menetes, tidak ada cacat sama sekali. Setelah mendengar ini, Situ Hao berkata dengan nada tertentu, Gao Pao, selama saya naik posisi Tuan Muda Sekte, Huangfu Shengzong akan menjadi milik kita di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa menahan diri. Demi rencana besar, itu sepadan dengan risikonya. Situ Wuhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, berjanjilah pada Gao Pao, aku harus selamat. Petik 2. Situ Wuhen tahu bahwa istrinya Zhu Geyu sangat mencintai Situ Hao. Jika Situ Hao benar-benar melakukan kesalahan, dia khawatir Zhu Geyu tidak akan mampu menahan pukulan itu. Karena itu, dia berulang kali memberitahu Situ Hao bahwa dia akan membunuh Tan Yun dan memenangkan Tuan Muda. Sedikit. Tepat ketika Situ Hao hendak melompat ke platform terapung, Situ Wuhen tiba-tiba berkata, Haur tunggu sebentar. Petik 2. Situ Hao berhenti dan menatap Situ Wuhen dengan bingung. Dia melihat Gao Zhu menghadap Tantai Xuanzong dan dengan hormat berkata, Tuan Sekte, ada saran dari bawahan Anda, mohon juga meminta izin Anda. Petik 2. Tapi itu tidak masalah. Tantai Xuanzong tertawa. Tuan Sekte, cicit dari bawahannya cukup kuat, dan bawahannya khawatir bahwa mereka akan membunuh Tuan Sekte Muda dalam pertempuran hidup dan mati dengan Tuan Sekte Muda. Situ Wuhen menyarankan, lebih baik membiarkan Hao dan Tuan Sekte Muda berhenti di akhir. Tujuan Situ Wuhen mengatakan ini secara alami adalah untuk khawatir jika Situ Hao kalah dari Tan Yun, dia akan dibunuh oleh Tan Yun. Situ Wuhen bukan mata-mata. Jika Yuner membunuh Situ Hao, saya khawatir untuk Yuner, Situ Wuhen akan menjadi musuh lain. Tantai Xuanzong diam-diam berpikir di sini. Saat hendak berbicara, tiba-tiba saja Tan Yun yang tidak terbuka berbicara. Tan Yun berkata dengan keras, Situ Wuhen, apakah Master Sekte Ben masih harus berterima kasih atas kebaikanmu? Petik 2. Tuan Muda mengatakan pertempuran sampai mati 9 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan Tuan Muda tidak akan pernah kembali. Setelah jeda, Tan Yun mengeluarkan satu jari, menunjuk ke Situ Hao di lapangan Tiangong, dan berkata dengan dingin, bangun dan mati. Petik 2. Gao Pao, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Tuan Muda Sekte sedang mencari kematian, haur memenuhinya. Situ Hao meraung, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kekosongan Tan Yun. Pada saat yang sama, Situ Hao merangsang peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa oleh 10 vena jiwa binatang, dan aura yang sebanding dengan dualitas alam vena ilahi melonjak di tubuhnya. Dia masuk akal, membalik tangan kanannya, dan dengan kuat menggenggam pedang terbang berpola naga, dia ingin melakukan fakultasnya. Tan Yun sudah memutuskan untuk membunuh Situ Hao secepat mungkin tanpa memberinya ruang untuk menunjukkan kekuatannya. Langkah Dewa Hongmeng. Api es Hongmeng.
Kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun memancar, dan dia muncul di depan situ Hao 100 meter dalam sekejap, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar.